Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Kali ini bersama saya Dewi dan ditemani dengan narasumber saya. Ada siapa di sini? Fidel. Mau dipanggil Kak Fidel atau Bang Fidel? Abangin biar asik. Oke, kita panggil Bang Fidel ya. Halo Bang Fidel, apa kabar? Halo. Iya. Ada apa nih? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Oh ya, baik. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya pembahasan kita malam ini, tema kita itu balelang ya Bang Fidel. Menurut penelusuran saya nih, Bang Fidel akan menyelenggarakan acara balelang dalam waktu dekat ini. Kapan tuh Bang tepatnya? Insya Allah ya di tanggal 25 Maret tahun 2022 di Dermaga Banjaraya. Di Dermaga Banjaraya. Boleh nggak kalau orang-orang mau datang? Ya boleh banget lah, buat siapa aja yang mau datang silakan datang tanggal 25 Maret tahun 2022 di Dermaga Banjaraya, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, tepatnya di Parak Sungai kayak gitu. Ya kalau datang aja kena di malam. Jangan lupa datang semuanya. Nah, mungkin kata balelang ini masih sedikit asing ya di banyak masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Banjar. Mungkin bahkan ada yang belum tahu nih apa maksud dari balelang. Bisa nggak sih sedikit nih sekilas Bang Fidel kasih tahu apa sih yang akan diselenggarakan, maksudnya apa sih balelang ini gitu? Oke, mungkin kita cerita sedikit ya ke belakang bahwasanya dulu orang Banjarmasin atau orang Banjar itu punya salah satu budaya yang kalau mereka itu mau bikin jalan, mau bikin pesantren atau mau bikin rumah ibadah, mereka itu bikin kayak semacam satu kegiatan atau perkumpulan, misalnya satu RT atau satu kelurahan, mereka itu bikin kegiatan namanya balelang. Kalau di daerah hulu sungai atau di daerah misalnya Barabai, Kandangan, dan lain sebagainya, mereka itu sebutnya saprah amal. Nah, saprah amal itu sebenarnya intinya adalah kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara menyelenggarakan acara. Misalnya acaranya tuh nanti ada ceramah agama kah misalnya, terus tuh ada penampilan madihin kah misalnya, terus tuh ada musik panting dan lain sebagainya, yang intinya adalah untuk mengumpulkan dana untuk fasilitas masyarakat secara umum. Nah, kalau balelang sebenarnya baru-baru aja itu di daerah Kabupaten Banjar, di Banjarbaru juga ada melaksanakan namanya saprah amal. Di Banjarmasin sendiri kita punya yang namanya balelang. Kita ada beda sedikit lah dengan daerah hulu sungai. Kalau di Banjar kita itu ada segi modernnya sedikit, terus juga peruntukannya pun kalau awalnya memang lebih kepada bangun fasilitas publik, kalau sekarang kita mau coba setidaknya kita munculkan sih sebenarnya budaya ini yang sempat hilang sekitar 10-20 tahun lalu di Banjarmasin, kita munculkan kembali. Dan intinya acaranya itu adalah ada warung amal, terus juga ada sesi lelang. Nah, sesi lelang ini mungkin buat teman-teman yang sudah tahu, kayak misalnya berabut harga kan orang Banjar tuh, aku 10.000, aku 15.000 nah jar. Barangnya tuh misal cuman Aqua misalnya yang diperebutkan untuk merebut harga. Sebenarnya tujuan mereka itu bukan dari segi menawar harga, tapi dari segi amalnya. Beramal. Iya, jadi lebih kayak bikin kegiatan amal, tapi dengan konsep yang berbeda. Kalau sekarang kita lihat kan misalnya di Banjarmasin dan sekitarnya ada berbagai macam cara untuk mengumpulkan dana, misalnya dengan keliling kampung misalnya, atau kayak di tengah jalan di lampu merah. Dan sekarang yang lagi tren itu kan yang di jalan. Ya, yang pakai kardus-kardus itu ya. Ya. Sebenarnya ini salah satu cara kami untuk bukan mengkritik sih istilahnya, memberikan alternatif solusi baru bahwa masyarakat Banjar itu punya loh cara mengumpulkan dana yang emang itu adalah salah satu budaya dan juga lebih keren lah sedikit dilihat dibanding kita di pinggir jalan. Dan kalau di pinggir jalan itu kan agak bahaya juga kan ya sedikit. Benar. Nah, sebenarnya kenapa kami mau bikin acara ini ya tadi karena salah satunya mau bikin alternatif solusi bahwa ada loh cara mengumpulkan dana yang emang itu Banjar benar gitu. Terus kenapa sih harus balelang? Kan tadi ada saprah amal, terus banyak nih kan, kenapa tidak mungkin kebudayaan Banjar lain, misal mungkin pentas musik yang mengumpulkan dana, kenapa harus yang balelang itu gitu? Kalau pentas musik mungkin kita bisa lihat kan sekarang ada konser amal dan sebagainya, cuman yang konsep
Balelang ini kurang lebih seperti Saprah Amal di mana di dalamnya itu kita ada warung-warung dan warung-warung ini adalah berasal dari warga sekitar. Misalnya ada satu kampung bermasakan misalnya kayak orang pengantenan, orang Banjar tuh bilang pengantenan misalnya masak habang, kuah sop, kuah rawon, dimasak terus kemudian orang-orang yang datang boleh makan dan ngasih uang seikhlasnya. Dan biasanya kadang ada yang seperti itu, ada juga konsep yang emang sudah berpatok harga. Misal kue untuk yang asalnya 1.000 jadi 5.000 dijual di sana. Karena tujuannya tadi adalah untuk acara amal. Dan biasanya kadang ada yang mengadakan itu di depan masjid yang lagi dibangun atau untuk bangun pesantren dan ada juga macam-macam lah peruntukannya untuk balelang sendiri. Dan itu kenapa kami lebih memilih ini karena ini adalah budaya orang Banjar. Nah, mungkin perlu kita tekankan sih bahwasanya budaya itu bukan berarti selalu berupa kesenian. Karena budaya itu sesuatu yang jadi kebiasaan oleh masyarakat atau yang diulang-ulang misalnya atau yang sudah turun-temurun itu biasanya bisa juga dikatakan oleh masyarakat misalnya budaya untuk bercerita misalnya. Nah, itu salah satu budaya namanya bukan terfokus pada seni main musik ataupun memadihin. Karena budaya itu tidak sesempit itu kayak gitu. Dan biasanya eh, orang-orang dulu itu dengan Saprah Amal atau Balelang ini sedangkan di Banjarmasin budaya itu sudah mulai hilang. Di daerah lain mungkin sudah masih ada yang menjalankan. Di Banjarmasin sendiri sebenarnya yang mulai hilang, makanya kami munculkan kembali di Banjarmasin. Terus kan berbicara tentang balelang, dalam waktu dekat ini juga kan Bang Fidel mau ngadain balelang nih di dermaga. Itu mekanisme pelaksanaannya bagaimana? Maksudnya apakah memungkinkan kegiatan ini akan menjadi gebrakan baru, maksudnya kembali menghidupkan suasana kebudayaan Banjar? Baik, sebenarnya ketika kami mengurus perizinan, ketika kami ngomong dengan orang-orang masyarakat sekitar, kami bilang kami mau ngadain acara balelang nih. Mereka awalnya penasaran apa sih balelang, ketika kami jabarkan, oh ternyata itu kegiatan kayak semacam Saprah Amal dan emang kegiatan ini sudah ada di Banjarmasin sekitar puluhan tahun yang lalu dan mereka merindukan akan suasana itu bahwa dulu tuh asik sih kayaknya ada yang pernah dulu waktu pacaran mereka hadir di acara balelang dan warga-warga sekitar itu yang emang rata-rata ya usia 30 ke atas itu mereka sebagian tahu ada acara ini. Cuman bagi kita yang generasi milenial dan generasi Z itu sangat sedikit yang tahu terkait dengan informasi ini khususnya dari lingkup teman-teman sekitar saya sih. Jadi ketika ngomong dengan orang-orang yang usia 30 ke atas rata-rata mereka tahu acara ini dan excited banget lah untuk hadir di acara ini. Mungkin dari segi promosi aja sih yang masih belum kami gencarkan karena memang kami mau bikin konsep agar ketika kita launching emang benar-benar booming kayak gitu. Untuk barang-barang balelang sendiri, maksudnya kan dalam balelang ini untuk barang-barangnya itu kan dalam gambaran saya ini apa aja sih barang-barang balelang? Kan namanya juga balelang, melelang barang dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin seharusnya barang yang dilelang itu menjadi berharga gitu bagi orang. Kira-kira nih barang-barang yang terkumpul itu apa saja dan apakah masih ada kendala dalam pengumpulan barang? Oke, baik. Mungkin bicara soal barangnya, konsep zaman dulu ya itu ada dua macam. Ada yang konsep yang emang barang-barang itu seikhlasnya dari warga karena kan sifatnya kita mau urun dana tapi dengan versi seadanya lah istilahnya. Cuman dibikin kayak konsep acara, misal kita ketok pintu warga. Mereka ada yang ngasih sisir, ada yang ngasih sendok, ada yang ngasih garpu dan lain sebagainya dan itu kita terima aja dan barang itu yang nantinya kita lelang di saat acara. Kenapa barang sekecil atau ibaratnya Sebuah garam gitu. kurang berharga lah sebenarnya. Ya karena memang tujuannya adalah bikin kegiatan amal tadi kan misalnya untuk bangun langgar atau bangun musola. Makanya orang meskipun barangnya yang tidak terlalu berarti setidaknya tujuannya itu adalah untuk beramal dan sarana untuk beramalnya tadi ya dengan membeli barang tadi. Karena kan zaman dulu Indonesia terkenal dengan barter. Nah, istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita barter uang kita dengan itu dan kita menerima barang. Bukan seperti ngasih uang aja kayak gitu. Jadi ada transaksi di situ yang mana transaksinya sebenarnya untuk amal.
Terus ada juga konsep yang satunya, kalau misalkan kita mau lelang itu sudah terkonsep barangnya apa aja. Nah, biasanya barang-barang yang dilelang itu barang yang berharga, misalnya ada sasirangan, terus tuh ada jam tangan, dan barang-barang yang punya nilai lebih tinggi lah daripada yang konsep yang pertama tadi. Nah, di sini kami ingin ngangkat konsep yang agak berbeda lah sedikit dari itu, yang mana kami mengumpulkan barang-barang hasil olahan warga sekitar. Nah, olahannya ini kayak misalnya ada keripik, terus tuh ada sasirangan, dan emang itu olahan-olahan ibu-ibu yang ada di daerah Banjarmasin Barat. Karena acara kita kan dilaksanakan di Banjarmasin Barat. Sebelumnya kita sudah komunikasi sama ibu-ibu PKK di sana, dan mereka sedang mencoba mengupayakan untuk ngasih beberapa barang lelang. Cuman yang pasti yang sudah kita keep lah istilahnya itu ada sasirangan, terus kemudian ada barang-barang lainnya yang emang hasil dari ibu-ibu di sekitar situ. Dan kita juga terbuka buat siapa aja yang mau ngasih barang lelang, ya kita welcome aja selama itu ikhlas dan emang untuk kegiatan amal. Di sini Bang Fidel ya dari tadi menyebut kami. Maksudnya kami di balik layar Balelang ini siapa aja sih? Sepertinya kami di sini sangat luar biasa ya. Oh iya, kami ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya kami yang saya sebutkan itu adalah satu komunitas atau organisasi yang emang ini organisasinya cukup baru yang ada di Banjarmasin dan mungkin bahkan di Indonesia ya organisasinya. Kami beri namanya itu adalah Pemuda Peka. Kalau kepanjangannya adalah Pemuda Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kenapa kami singkat peka? Karena pemuda-pemuda di sini harapannya bisa jadi orang-orang yang peka terhadap permasalahan baik itu di kota, di provinsi maupun di nasional. Yang mana permasalahan itu akan kita coba bikinkan alternatif solusi baru untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, jadi pemuda peka atau pemuda pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah semacam komunitas yang menggagas untuk terlaksananya acara Balelang ini. Dan juga sebenarnya pemuda peka ini baru-baru aja berdiri sekitar tahun 2021 akhir dan mulai mengawali gerakan itu di bulan Januari tahun 2022. Mungkin termasuk organisasi yang baru dan juga jarang sih sebenarnya ada organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, sebenarnya kenapa sih kami mau bikin organisasi atau komunitas ini? Karena berdasarkan keresahan kami bersama-sama teman, waktu itu saya diskusi sama empat orang. Waktu itu ada saya, terus kemudian ada Bang Abdul Hair, dan juga ada Bang Fajri, dan juga Jihan Nuraska. Nah, waktu itu ada satu lagi Bang Bana. Nah, 5 orang berarti. Hasil diskusi itulah kami bentuk yang namanya organisasi Pemuda Peka atau Pemuda Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Harapannya kami itu mau bikin setiap kegiatan itu ada gebrakan-gebrakan baru yang emang menghadirkan solusi. Karena tadi selain itu juga kami punya hashtag atau tagline, yaitu kreatif adalah solusi dan juga jejak gerak. Dimana setiap kegiatan yang kami jalankan adalah kami upayakan kegiatan yang kreatif dan menghasilkan solusi serta menghasilkan jejak di setiap gerakan. Nah, seperti itu sih. Kita tahan dulu, kita jeda selanjutnya setelah jeda berikut ini. Lanjut lagi nih, tadi kita sudah ngobrol banyak-banyak, sekarang udah dijelaskan tentang apa itu Balelang, siapa pendiri di belakang Balelang, pelaksana Balelang. Sekarang kita mau tanya nih sebenarnya tujuan dari Balelang yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 ini apa sih sebenarnya dan sasarannya itu kemana aja gitu? Oke, terkait dengan tujuan sebenarnya kita karena acaranya di bulan Maret dan di tanggal 25 kita tahu kan bahwa tanggal 18 itu acara Nisfu Sya'ban, bukan acara sih, Nisfu Sya'ban di tanggal 18. Dan setelah Nisfu biasanya masuk bulan Ramadan. Nah, kami punya gerakan namanya itu gerakan 1 km karpet sejadah untuk 50 langgar atau musola dengan acara Balelang. Nah, maka dari itu sebenarnya tujuan dari Balelang adalah untuk gerakan tadi, kita mau bantu 1 km sejadah untuk karpet untuk musola atau langgar yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa untuk di Kalimantan Selatan. Dan tujuan selain daripada itu, karena acara Balelang ini juga mengangkat budaya,
adalah kita untuk munculkan budaya yang sempat hilang sekitar puluhan tahun yang lalu. Terus kemudian juga kita ingin membantu ekonomi masyarakat di sana. Karena apa? Dengan adanya acara ini, otomatis ada beberapa warung amal yang ibu-ibu di sana, akhirnya orang luar mengenal bahwa oh ternyata di Banjarmasin Barat ibu-ibunya punya usaha yang seperti ini. Terus juga selain dari ekonomi, kita mau ngangkat sisi sosial. Sosial karena apa? Karena kita membantu dari segi tadi kan ada bantuan urun dana lah istilahnya, atau acara amal yang mana nanti hasil amal itu kan ada dari sisi sosial, kita bantu orang, terus kemudian juga dari sisi keagamaan tadi kita bantu bikin kita bantu 1 kilometer karpet sejadah tadi untuk usaha dan langgar. Dan emang kalau dilihat agak kompleks ya, dapat semua aspek dari segi agama, sosial, budaya, terus kemudian juga dari segi lingkungan dan sebagainya. Nah, memang konsep Balelang ini sudah kami rancang dari sekitar bulan November untuk gimana sih caranya bikin acara yang jarang ada di Banjarmasin dan juga acara yang bisa berimpact kepada beberapa aspek, bukan hanya sekedar di satu bidang. Oh ya, ada connect juga ke pariwisata. Karena kalau seandainya acara ini bisa dijadikan acara tahunan atau festival, boleh jadi ini sebagai daya tarik orang luar untuk datang ke Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin ada nih setiap tahunnya kegiatan Balelang yang merupakan festival budaya misalnya. Nah, jadi ketika kami merancang program kegiatan, kami itu merancang agar beberapa aspek itu kena. Terus juga selain untuk gerakan 1 kilometer karpet sejadah tadi, tujuan kami adalah untuk mengangkat daerah tersebut. Karena zaman dulu ketika saya kecil, daerah Pelambuan atau Banjarmasin Barat itu dikenal dengan daerah yang cukup rawan lah, karena di sana sering terjadi pembunuhan, ada yang ibaratnya kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya biasanya muncul di sana, ada yang melempok dan sebagainya. Nah, harapan kami ketika kami mengadakan acara ini, orang akan merubah sedikit pandangannya terkait dengan daerah tersebut. Dan juga ketika kami komunikasi dengan warga, dengan Polsek waktu itu, kami pun kaget, oh ternyata di daerah tersebut sangat jarang orang ngadain acara. Dan ketika ngomong sama Polsek, beliau bilang kayak gini, kalian kayaknya orang pertama yang ngadain acara di sini dengan acara seperti ini, karena beliau itu kaget ada orang yang berani ngadain acara di daerah yang kayak gitu, karena sering ada orang mabuk dan sebagainya. Sebenarnya dari sisi itu pun kami berharap dengan adanya acara ini pandangan orang terhadap daerah tersebut akan setidaknya berubah lah, karena yang kami lihat sekarang mereka tidak lagi yang seperti itu, sudah mulai ada perubahan, terus ada yang sudah mulai membaik dengan adanya acara ini. Dari segi gerakan sosial tadi ada impact amal jariah lah istilahnya juga untuk kita karpet tadi, terus juga dari sosial dan lain sebagainya. Nah, harapan kami acara ini bukan hanya bisa dijalankan di satu kecamatan. Kemarin juga waktu komunikasi sama Pak Kepala Dinas Sosial, Pak Iwan, waktu itu beliau ngomong kayak gini, kenapa nggak diadain aja di 5 kecamatan? Kalau seandainya acara ini bagus dan keren, adain aja di 5 kecamatan. Sebenarnya hal itu yang membuat kami ke-trigger lah, oh kayaknya nih ada support dari pihak pemerintah dan harapannya acara ini memang bisa dijalankan di 5 kecamatan. Dan menjadi kegiatan tahunan yang ada di Banjarmasin. Harapannya seperti itu sih juga. Kat. Apa tadi ya? Langsung masih rekod. Siapa yang diundang tadi kah? Oh ya benar. Terkait tamu-tamu undangan nih, maksudnya di sini kan sasarannya dalam acara pelelangan, di sini kan kita berbicara tentang uang. Maksudnya jika kita hanya mengundang sebagai saya nih, orang pemuda, ya paling saya cuma punya uang 100 sampai 200 ribu begitu ya, Bang Pindar. Iya. Maksudnya di sini sasaran target besarnya itu siapa saja sih yang bakal diundang dalam acara Balelang ini? Oke. Terkait dengan undangan, sebenarnya target utama kami itu adalah masyarakat sendiri, karena acara ini sifatnya amal dan orang akan berbondong-bondong datang untuk beramal meskipun mereka cuma punya uang 50, ada yang 100, setidaknya mereka
ada ambil bagian lah dari acara amal. Terus juga kami akan mengundang dari pihak pemerintah, ada misalnya Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, terus kemudian ada jajaran kepala dinas. Terus juga kami akan mencoba mengundang para pimpinan perusahaan, misalnya Direktur Bank Kalsel, Pertamina, dan lain sebagainya. Yang harapannya mereka bisa hadir, bisa datang, dan menawar harga yang lebih tinggi daripada tawaran masyarakat. Harapan kami sih ketika kami mengundang, mereka bisa datang ke acara kami. Cuman sudah ada beberapa yang sudah ada pemandaran lah istilahnya orang Banjar, dan insya Allah beliau berkenan untuk hadir. Tapi belum dikonfirmasi kembali apakah para pejabat dan juga para direksi tadi bisa hadir ke acara kita. Dan juga sebenarnya sasaran kami tadi ada 3 kan ya. Pertama dari segi masyarakat yang mau membantu atau beramal karena ini menjelang bulan Ramadan juga. Yang kedua dari segi pemerintah, itu ada kepala dinas, wali kota, dan sebagainya. Dan juga dari segi swasta, ada pimpinan, ada manajer, dan sebagainya. Itu yang nanti akan kami coba undang berhadir di acara. Semoga target uang yang kami inginkan itu bisa tercapai. Target uang yang kami target itu sekitar 100 juta untuk kita bantu 1 kilometer sejadah. Plus kalau seandainya ada lebihannya lagi bisa kita alokasikan untuk Al-Quran dan Mukonna dan lain sebagainya. Terakhir nih Bang Fidel, sebelum kita menutup acara kita nih, pesan Bang Fidel nih buat pemuda-pemuda, kan sebagai mewakili dari Pemuda Peka nih, maksudnya pesan buat pemuda yang ada di Banjarmasin terkhususnya tentang budaya kita nih Bang Fidel. Berbicara soal budaya dan juga pesan ya, sebenarnya Banjarmasin itu kaya akan budaya lokal dan cerita-cerita rakyat yang zaman dulu itu pun kayaknya itu merupakan sebuah kekayaan yang perlu kita eksplor kembali. Dulu ada kisah tentang buaya kuning, buaya putih, terus juga ada kisah-kisah mitos misalnya kuyang dan sebagainya, yang mana hal ini cukup menarik ketika kita gali bersama-sama. Misalnya ada juga kayak cerita Putri Junjung Buih, terus kisah Pangeran Suryansah, yang mana kalau seandainya kita sama-sama bisa mengeksplor kembali cerita-cerita itu, kayaknya Banjarmasin ini bisa dikatakan Bali yang kedua ya, karena Bali itu kan terkenal dengan budayanya. Nah, kalau seandainya kita bisa menggaungkan bahwa Banjarmasin juga adalah kota yang berbudaya, kayaknya kita bisa jadi Bali yang kedua deh, selain daripada di Bali yang di sana ya. Nah, terus juga dari cerita-cerita misalnya kayak cerita jalur rempah. Banjarmasin itu punya jalur rempah yang cukup bagus lah. Misalnya di Banjarmasin ada rempah untuk bikin sasirangan pewarna alam. Terus juga ada rempah untuk bikin soto Banjar. Terus juga kalau di Banjar ada juga istilahnya betimung, yang mana betimung itu kan untuk mengeluarkan penyakit kayak gitu. Dan banyaklah istilahnya budaya-budaya Banjar yang harus kita lestarikan sama-sama. Dan untuk anak muda yang ada di Banjarmasin dan juga di Indonesia khususnya, Indonesia itu terkenal dengan negara yang berbudaya, kaya akan budaya. Harapannya kita bisa sama-sama melestarikan budaya itu dan mengangkat beberapa budaya yang sempat hilang. Karena Indonesia itu didatangi oleh turis karena budayanya. Pariwisata itu maju karena budayanya. Maka dari itu bangunlah budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Banjarmasin dulu. Terkait dengan budaya sungai sih kalau di Banjarmasin, gimana caranya kita branding Banjarmasin agar bisa menjadi kota pariwisata yang sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin. Harapan saya sendiri juga pemuda yang ada di Banjarmasin khususnya jangan hanya terfokus kepada kegiatan yang bergerak di bidang sosial, terus kemudian bidang-bidang lain. Cobalah disentuh sedikit bidang pariwisata. Karena orang luar itu datang ke Banjarmasin karena pariwisatanya, bukan karena apa-apa. Jadi cobalah pemuda di Banjarmasin sentuh sedikit aspek pariwisata agar Banjarmasin bisa dilihat atau dilirik oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. Nah, mungkin itu aja sih dari saya. Demikian teman-teman podcast kita malam ini bersama narasumber saya Bang Fidel. Yes. Latar belakangnya dari Universitas Sambung Mangkurat. Prodi apa nih Bang? S1 Manajemen. S1 Manajemen. Baik, terima kasih Bang Fidel telah berhadir dalam podcast
kami pada malam hari ini. Demikian podcast kami pada malam hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and share postingan ULM Channels. Saya mewakili tim pamit undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fidel.